Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Adapun materi untuk hari ini yaitu materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta dapat berempati terhadap sesama manusia. Ya, jadi silahkan perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, coba kita perhatikan yang gambar A ini. Apakah ini termasuk sifat empati kepada manusia? Bukan kan? Nah, kalau kita berbuat jahat nanti pada akhirnya kita akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ini gambar yang kedua lagi. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kepada keluarga, kepada kerabat, saling membantu, saling menolong, pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga. Jadi ini hanya gambarannya, gambaran surga dan neraka. Tahukah kamu bahwa guru, orang tua, dan teman juga harus dihormati? Apabila kamu menghormati mereka, maka mereka juga akan menghargai kamu. Jadi kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita sendiri. Kemudian kita masuk kepada definisi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, pengertian hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih apa yang telah diterimanya atau yang telah dirasakan. Jadi hormat ini adalah sikap menghargai orang yang dianggap sebagai orang yang berjasa di hidup kita. Kemudian yang kedua itu pengertian patuh. Patuh adalah sikap setuju dan sikap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Jadi sikap patuh ini adalah sikap setuju atau siap melakukan sesuatu yang disuruhkan seperti kalau misalkan kita patuh kepada orang tua, berarti kita harus siap siaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua, selama perintah tersebut tidak membuat kita menjadi seorang yang musyrik atau murtad. Tapi selama dalam selama dalam perilaku yang baik, kita harus selalu mematuhi orang tua dan guru. Nah, kemudian masuk kepada pengertian orang tua. Kalian pasti sudah tahu semua siapa sih itu orang tua. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Tanpa adanya orang tua, kita pasti tidak akan hidup di dunia ini. Kalau guru, ada yang tahu pengertiannya guru? Nah, guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik atau pengajar peserta-peserta didik di sekolah. Jadi guru ini adalah orang tua kedua kalian di sekolah. Ya, guru ini bisa dikatakan sebagai pendidik pengganti orang tua kalian di lembaga sekolah, baik lembaga formal maupun di pesantren-pesantren. Kemudian masuk ke definisi empati. Ya, empati menurut pandangan sosial adalah perwujudan kasih sayang sesama manusia. Dapat dibayangkan seandainya di dunia tidak ada rasa empati, tidak akan ada persahabatan, kekerabatan, kasih sayang, dan keadilan. Kita akan tumbuh menjadi orang yang kaku, intoleran, bahkan bengis. Jadi rasa empati ini harus selalu dimiliki oleh setiap orang supaya kita bisa memiliki rasa
toleransi atau selalu ingin menghargai orang lain. Oke, silahkan perhatikan ini dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ada di Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut atau sudah tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi apabila ada di antara kita yang merawat orang tua kita, yang tinggal bersama orang tua itu, jangan sekali-kali kalian membentak, apalagi sampai mengatakan berkata saja kita sudah berdosa, apalagi kalau berkata lebih dari 2 huruf ini. Jadi kalian harus pahami itu ya. Oke, kemudian masuk kepada hadisnya. Ini masih dalil nakli dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, sholat tepat waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, jadi salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kewajiban beribadah kepadanya. Jadi seandainya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada manusia selain kepada Allah, maka Allah akan memerintahkan manusia itu bersujud kepada orang tuanya. Saking mulianya itu orang tua. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga diwajibkan hormat dan patuh kepada guru, karena guru merupakan orang tua kedua kita. Mereka mendidik kita dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Ya, ini adalah contoh-contoh sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu berbicara sopan dan tidak membentak. Kemudian kedua, tidak meninggikan suara di hadapan atau di depan orang tua. Yaitu tadi ya, kita tidak boleh meninggikan suaranya apabila apalagi kalau kita berkata itu tidak bisa. Kemudian menjaga amanah yang diberikan, menasehati orang tua dengan bahasa yang sopan. Kalau orang tua kita melakukan kekeliruan atau kehilafan, ya kalian tidak boleh tidak boleh mengolok-olok orang tua,
Jadi sebaiknya kalian menasehati orang tua dengan bahasa yang sopan. Kemudian nomor 5, taat dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang keenam, mendoakan mereka. Dan yang ketujuh, merawat jika orang tua sudah berusia lanjut. Ya, dipahami nih ya cara-caranya, cara-cara menghormati orang tua. Kemudian lanjut etika terhadap guru. Dan ini juga yang penting untuk kita pahami. Contoh etikanya yaitu apabila menghadap guru atau kebetulan berjumpa dengannya, berilah salam kepada guru terlebih dahulu. Jangan nanti kalian lihat gurunya buang muka lagi. Ya, jadi kalian harus menyapa gurunya dengan sopan. Yang kedua, apabila guru sedang menjelaskan materi pelajaran, perhatikanlah penjelasan guru yang sedang mengajar. Jangan gurunya sudah capek-capek menjelaskan di atas, kalian juga capek-capek bercerita di bawah. Ya, jadi kalau gurunya sedang menjelaskan di kelas, tolong diperhatikan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun apabila berbicara dengan guru. Berbicara dengan guru sama halnya kalau kita berbicara juga dengan orang tua. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan atau yang santun. Jangan mempergunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Yang selanjutnya itu menolong guru ketika melihat guru sedang kerepotan atau kesusahan. Ya, dipahami nih ya. Oke, jadi pertemuan yang akan datang kita akan lanjut materinya. Di sini ada beberapa soal. Ibu akan memberikan nanti kalian soal ini, kalian kerjakan dengan baik ya, supaya ibu bisa mengukur sejauh mana kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.